Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Berselingkuh dengan Sahabat Suamiku. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja kita simak ceritanya sampai selesai. Bagaimana aku tidak khawatir? Kamu seseorang yang sangat berharga untukku. Tapi tidak ada yang bisa aku lakukan untuk melindungimu saat ini. Andini merengkuh kedua tangan Andini sembari menatap matanya yang tampak sayu dan lelah. Tapi aku janji, selama aku tinggal di sini, aku akan memastikan kamu baik-baik saja dan membuat kamu bahagia. Adnan kembali melanjutkan ucapannya dengan nada keyakinan, membuat Andini tersenyum mendengarnya. Percayalah, hidupku sebelum mengenalmu itu jauh lebih berat, tapi kehadiran kamu membuatku merasa sedikit lebih berarti. Jadi, berhentilah mengkhawatirkanku, karena aku baik-baik saja dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah memberiku obat atas luka yang Rio buat. Kalau tidak ada kamu yang menguatkan aku, mungkin aku akan berpikir untuk pergi dari dunia ini. Andini berujar tulus, sembari tersenyum menatap ke arah Adnan yang mengangguk dan juga tersenyum ke arahnya. Terima kasih untuk coklatnya. Andini menunjukkan coklat yang Adnan berikan. Sudah lama ia merasa tidak spesial seperti sekarang dan Adnan memberinya kenyamanan itu. Iya, sama-sama. Aku juga mau berterima kasih karena kamu sudah memberiku kesempatan terindah ini. Kesempatan apa? Andini memicingkan matanya dengan tatapan bertanya. Kesempatan untuk menjadi selingkuhan kamu. Adnan tertawa kecil yang membuat Andini juga tertawa. Oh iya, aku punya film komedi bagus. Kamu mau melihatnya bersamaku nanti malam. Tawar Adnan yang sempat diangguki ragu oleh Andini. Boleh, asal Rio tidak pulang malam ini. Andini mengangguk setuju. Ya sudah, kalau begitu aku mandi dulu. Setelah itu aku akan membantu kamu masak, supaya kamu juga cepat istirahat. Adnan berpamitan ingin pergi ke kamar, ia bahkan tampak antusias dari sebelumnya. Tidak usah membantuku memasak. Kamu kan juga lelah, seharusnya kamu istirahat di kamar saja. Tidak kok, aku tidak lelah. Sudah ya, aku mandi dulu. Tunggu aku. Pamit Adnan sembari berjalan ke arah tangga, yang lagi-lagi membuat Andini tertawa kecil melihat tingkahnya. Setelah memasak, Andini dan Rio makan malam. Lalu mereka menonton sebuah film yang sengaja Adnan download di tempat kerjanya tadi siang. Film itu mengisahkan seseorang dengan kepribadian lucu yang mencintai gadis incaran seluruh kampus. Bahkan hal konyol yang sudah ia lakukan untuk mendapatkan hatinya. Bahkan bersikap seolah baik-baik saja di saat keluarganya sendiri sedang hancur-hancurnya. Ada momen yang membuat Andini tertawa, begitupun dengan Rio. Ada juga adegan air mata yang membuat Andini menangis. Sedangkan Rio hanya diam dan memeluknya dari arah samping. Film itu sangat menarik untuk Andini yang baru menontonnya, sampai saat semua berakhir bahagia, di mana sang tokoh utama berhasil mendapatkan hati gadis incarannya. Tidak itu saja, mereka bahkan menikah dan memiliki anak, suatu yang sangat diidam-idamkan semua orang. Melihat akhir bahagia itu, hati Andini serasa disentuh. Ia juga ingin merasakan hal yang sama, memiliki anak dan keluarga bahagia. Namun mustahil, bila dirinya sendiri mandul. Andini merasa tidak sempurna karena dirinya tidak seperti perempuan lainnya. Lalu bagaimana dengan Adnan? Lelaki itu mencintainya dan bahkan mau menjadi selingkuhannya. Andini merasa bersalah pada lelaki itu. Seharusnya dia bisa bahagia dengan wanita lain dan bahkan menikah dan memiliki anak. Namun dia justru terjebak dengan hubungan gelap dengannya. Bagaimana? Ceritanya bagus kan? Ratingnya cukup tinggi, jadi aku mendownloadnya. Adnan tersenyum ke arah Andini yang terdiam. Bibirnya tidak berbentuk apapun, seolah ada yang sedang wanita itu pikirkan. Kamu kenapa? Filmnya kurang bagus ya? Kamu tidak suka? Tanya Adnan sembari menatap ke arah Andini yang terdiam dan menggeleng pelan. Filmnya bagus kok. Terus kenapa kamu cuma diam? Sepertinya ada yang sedang kamu pikirkan. Kamu sendiri bagaimana? Apa tidak ada yang kamu pikirkan? Kok jadi aku? Tanya Adnan tak mengerti.
Namun Andini justru tersenyum kali ini. Kamu tadi lihat kan akhir di film itu? Apa kamu tidak mau seperti mereka? Menikah, punya anak, dan hidup bahagia. Andini menatap serius ke arah Adnan. Ia ingin tahu jawaban lelaki itu. Iya, tentu saja aku mau. Adnan menjawab jujur dan bahkan mengangguk setuju. Lalu kenapa kamu malah menyukaiku? Harusnya kamu mencari wanita single lain yang bisa kamu ajak menikah. Kenapa harus mencari wanita lain? Kan aku sudah punya kamu. Adnan bertanya dengan nada tak mengerti dengan maksud dari ucapan Andini. Tapi kan aku istri dari sahabat kamu. Istri yang tidak dianggap maksud kamu? Tanya Adnan yang kali ini berhasil membuat Andini terdiam. Ada rasa sesak saat Adnan mengatakan fakta yang sebenarnya. Sekarang gini, aku kan menyukai kamu. Tapi posisinya kamu istri sahabatku. Dan betapa bodohnya sahabatku itu malah menyia-nyiakan kamu. Istri secantik dan sebaik ini. Jadi daripada kamu disakiti, lebih baik kamu aku ambil. Lalu kenapa kamu malah menyuruhku mencari wanita single lain? Sedangkan aku sudah sangat bersyukur memilikimu. Adnan berujar serius. Tapi kita hanya menjalani hubungan gelap. Aku cuma mau yang terbaik untuk kamu. Karena akan lebih baik bila kamu memacari wanita single yang bisa kamu ajak menikah. Kamu juga bisa aku ajak menikah, asal kamu mau menceraikan Rio. Tapi aku belum bisa menceraikan Rio. Kalau begitu, aku akan menunggu kamu. Adnan terus menjawab apa yang Andini katakan, membuat wanita itu berada di dalam perasaan rasa bersalah. Meskipun kamu menungguku dan pada akhirnya kita menikah, tapi kita tidak akan pernah bisa punya anak. Kamu tahu kan kalau aku ini wanita mandul. Aku bukan wanita sempurna yang bisa memberimu keturunan. Andini tiba-tiba menangis bila mengingat kekurangannya. Karena hal itulah hidupnya sengsara di tangan suaminya. Ia tidak mau Adnan juga akan bersikap sama dengannya. Aku tidak peduli kamu seperti apa, karena aku mencintai kamu apa adanya. Bahkan meskipun seumur hidup kita tidak diberi anak sekalipun, aku tidak akan pernah menyesal memilih kamu menjadi istriku. Adnan mengusap lembut pipi Andini, ia tidak ingin melihat wanita itu menangis. Tapi aku juga pengen punya anak, memeluk tubuh mungilnya, membelai pipi kecilnya, dan menggenggam tangannya. Apa aku salah mengharapkannya? Andini semakin menangis. Ia juga ingin seperti wanita lain, memiliki anak dan menjadi orang tua. Kamu tidak salah mengharapkannya. Lalu kenapa aku mandul? Kenapa aku tidak bisa punya anak? Kenapa? Aku juga ingin seperti wanita lain. Teriak Andini terdengar frustasi, membuat Adnan merasa kasihan seolah bisa merasakan rasa sakit yang Andini rasakan. Tidak apa-apa, mungkin Tuhan hanya ingin kamu tahu bila lelaki yang kamu nikahi belum bisa menerima kamu seluruhnya. Adnan memeluk tubuh Andini dengan sesekali membelai lembut punggungnya. Sedangkan Andini hanya terdiam, air matanya sedikit berkurang dan perasaannya mulai merasa tenang. Andai nanti kamu mau menceraikannya, aku janji kita akan menikah dan mengadopsi anak. Kamu bisa pilih bayi manapun yang kamu suka. 3 juga boleh, asal kamu bahagia. Adnan kembali melanjutkan ucapannya, yang kali ini membuat Andini sedikit kesal. Bisa dilihat dari caranya mendorong tubuh Adnan hingga terlepas dari pelukan tubuhnya. Kenapa kamu malah mendorongku? Tanya Adnan tak mengerti. Namun Andini masih tampak kesal. Padahal ia sempat merasa terharu dengan ucapan Adnan di awal. Kamu mau kita mengadopsi 3 bayi sekaligus? Tanya Andini terdengar tak percaya sembari menunjukkan ketiga jarinya. Memangnya kenapa? Bagus kan? Iya, bagus buat kamu. Tapi pusing kepalaku kalau harus merawat 3 bayi sekaligus. Ya nanti kan aku bantu. Kamu yang mandiin mereka, aku yang masak. Kamu cuci baju, aku yang ajak mereka main. Kamu yang antar mereka sekolah, aku yang kerja. Gampang kan? Jawab Adnan yang disenyumi oleh Andini.
merasa tak percaya dengan pemikiran lelaki itu. Meski begitu, Andini merasa bahagia bisa dipertemukan oleh lelaki sebaik dia, yang mau menerima apa adanya. Adnan menghentikan ketikan jarinya yang berada di atas keyboard komputer. Ia baru saja mengingat sesuatu hal tentang kejadian tadi malam, di mana Andini ingin memiliki seorang anak dan hidup bahagia dengan keluarganya. Adnan juga berharap Andini bisa mewujudkan impian kecilnya, meskipun terasa mustahil karena wanita itu tidak bisa hamil, terlebih lagi memiliki anak sendiri. Impian itu membuat Adnan ingin mengajak Andini menikah dan mengadopsi seorang anak. Ia yakin hidup Andini bisa bahagia ke depannya. Mungkin untuk saat ini Adnan tidak bisa mewujudkannya karena status Andini yang masih sah menjadi istri Rio sahabatnya. Namun Adnan memiliki ide lain, sebuah pemikiran yang mungkin bisa menghibur Andini untuk sementara waktu. Tidak pikir panjang, Adnan mendirikan tubuhnya lalu berjalan ke ruang Rio. Ia berniat menemui sahabatnya itu untuk meminta izin sesuatu. Setelah sampai, Adnan membuka pintunya dan disambut tatapan tanya oleh pemilik ruangan yang berada di sana. "Ada apa, Nan?" Rio menghentikan pekerjaannya, menatap ke arah Adnan yang sudah duduk di depannya. "Aku meminta izin, aku tidak bisa masuk kerja besok." "Kenapa? Kamu ada masalah?" "Bukan sih, hanya saja orang tuaku ingin aku pulang ke rumah sebentar. Aku tidak mau membuat mereka kepikiran. Jadi, aku memutuskan untuk menemui mereka." Begitu ya? Tapi, apa kamu akan memberitahukan keadaanmu yang sekarang ke orang tuamu?" "Aku tidak tahu. Aku akan memikirkan itu di jalan. Jadi, bagaimana? Apa kamu mengizinkan aku pulang?" "Tentu saja, pulanglah." "Tapi bagaimana dengan Andini? Dia sering kamu tinggalkan? Apa tidak apa-apa membiarkannya di rumah sendirian? Dia bahkan pernah aku tinggal selama seminggu. Kenapa kamu jadi yang khawatir dengannya?" Rio tersenyum tak habis pikir, yang lagi-lagi berhasil membuat Adnan emosi, meski sangat berusaha ia sembunyikan. "Tidak apa-apa, aku cuma bertanya." Adnan menjawab seadanya yang diangguki mengerti oleh Rio. "Kamu mau berapa hari di sana?" "Tidak lama kok, mungkin cuma sehari semalam." "Semoga urusanmu di sana lancar ya." Doa Rio tulus. "Ya, terima kasih ya." Keesokan paginya, Andini dibuat heran dengan pakaian yang Adnan kenakan. Lelaki itu memakai pakaian casual, bukan setelan kemeja seperti pagi biasanya. Penampilannya juga tampak rapi, selayaknya orang yang akan berpergian, membuat Andini bertanya-tanya dengan apa yang Adnan lakukan. "Kamu terlihat rapi, memangnya kamu mau kemana?" tanya Andini penasaran. Namun Adnan justru tersenyum seolah ada sesuatu yang sengaja ia sembunyikan. "Nanti kamu juga tahu." Adnan mengerlingkan matanya, membuat Andini semakin bingung melihat tingkahnya. "Maksudnya?" Andini ingin bertanya, namun Adnan justru melangkah pergi ke arah meja makan di mana Rio ada di sana. "Kamu berangkat jam berapa? Mau aku antar?" tanya Rio setelah Adnan berada di depannya. "Tidak usah. Aku berangkat sebentar lagi," jawab Adnan sembari mendudukkan tubuhnya, sedangkan Rio sudah menyelesaikan makanannya. "Ya sudah, kalau begitu aku berangkat kerja dulu ya," pamit Rio sembari mendirikan tubuhnya yang diangguki oleh Adnan. Sedangkan Andini hanya bisa memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia tidak tahu apa yang sedang Rio dan Adnan bicarakan. "Kamu tidak kerja? Rio kan sudah berangkat?" tanya Andini ke arah Adnan, setelah memastikan Rio pergi dari ruang makan. "Aku sudah izin cuti hari ini." "Memangnya kau mau kemana?" "Maksudnya kita mau kemana?" jawab Adnan seperti pertanyaan, yang kian membuat Andini kebingungan. "Kita mau kemana?" "Maksudnya kita akan pergi bersama?" tanya Andini tak yakin. Namun Adnan justru tersenyum dan mengangguk mengiyakan. "Iya," Adnan menjawab mantap. "Kemana?" "Nanti kamu juga akan tahu. Sekarang kamu mandi dan siap-siap untuk pergi. Aku yang akan bereskan semua ini." Tunjuk Adnan ke arah meja makan yang memang belum dibersihkan setelah Rio sarapan. "Tapi..." "Tidak ada tapi-tapian. Cepat mandi ya," ujar Adnan yang hanya bisa Andini turuti dengan pasrah,
meski ia sendiri tidak tahu rencana Adnan apa. Andini menatap sekitar jalan, di mana ia saat ini sedang berdiri bersama Adnan di depan rumah. Sedangkan penampilannya kini sudah rapi, meskipun hanya menggunakan celana jeans dan baju lengan panjang, namun sudah cukup cantik bagi Adnan. Andini sendiri masih belum mengerti kenapa Adnan menyuruhnya untuk berdiri di sana. Namun bila dilihat dari ekspresinya, sepertinya lelaki itu sedang menunggu seseorang. "Sebenarnya kita di sini sedang apa sih?" tanya Andini dengan nada berbisik. Ia sebenarnya sedikit risih dengan posisi mereka saat ini. "Menunggu Pak Joko. Sepertinya dia sedikit telat. Tolong tunggu sebentar ya." Adnan tersenyum ke arah Andini yang mau tidak mau juga ikut tersenyum. Andini sendiri paling suka dengan cara Adnan menyunggingkan bibirnya. Tampak tulus dan hangat untuk dilihat matanya. "Pak Joko itu siapa?" Tak lama terdiam, Andini kembali bertanya. Ia ingin tahu dengan lelaki yang sempat Adnan sebut itu. "Pak Joko itu adalah supirku." "Ah, itu dia orangnya datang," ujar Adnan sembari menuju ke arah sebuah mobil mewah berwarna hitam yang melaju dan berhenti di depannya. Sedangkan yang Andini lakukan lagi-lagi hanya terdiam, memperhatikan apa yang Adnan lakukan. "Maafkan karena saya telat, Pak. Tadi ada kecelakaan di jalan sana, jadi macet." Seorang pria parubaya keluar dari mobil dan menyapa Adnan dengan sangat sopan. "Tidak apa-apa kok, Pak. Yang penting Bapak baik-baik saja." "Oh iya, Pak. Ini kuncinya, Pak." Pria itu memberikan kunci mobil ke arah Adnan yang diterima baik oleh lelaki itu. "Terima kasih ya, Pak. Nanti malam Bapak tidak perlu kesini lagi untuk jemput saya, karena saya akan pulang sendiri." Adnan menunjuk ke arah dadanya yang diangguki mengerti oleh supir tersebut. "Iya Pak, saya mengerti. Saya pergi dulu ya," pamit Adnan. "Baik Pak, hati-hati ya Pak." Adnan hanya tersenyum lalu menggandeng lengan Andini dan menuntunnya untuk masuk ke dalam mobil, yang sebelumnya pintunya sudah dibukakan. Andini yang tidak tahu apa-apa hanya menuruti Adnan. Bibirnya juga sesekali tersenyum ramah ke arah pria parubaya yang bernama Pak Joko tersebut. "Aku butuh penjelasan." Tiba-tiba Andini berujar serius ke arah Adnan yang tengah fokus melajukan mobilnya. "Penjelasan apa?" "Penjelasan semuanya. Pertama, ini mobil siapa?" tanya Andini serius ke arah Adnan yang bahkan tampak tenang sekarang. "Mobilku. Tapi bukannya kamu minta tolong ke Rio untuk memberi kamu pekerjaan dan tempat tinggal karena kamu sedang kesusahan?" Andini terdengar tak yakin yang diangguki oleh Adnan, meski ekspresi wajahnya tampak tidak setuju dengan ucapan Andini. "Aku belum bisa menjelaskannya, tapi yang pasti aku sedang tidak kesusahan. Ini memang mobilku, dan tadi itu Pak Joko, dia supir pribadiku." "Apa itu berarti kamu membohongi Rio?" Andini menuduh Adnan, namun lelaki itu justru mengangguk mengiyakan. "Iya, memangnya kenapa?" "Apa? Tapi untuk apa?" tanya Andini terdengar terkejut. Namun Adnan justru terdiam, seolah ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. "Maaf, aku belum bisa menjelaskannya. Tapi apa aku boleh minta tolong ke kamu?" tanya Adnan terdengar memohon ke arah Andini. "Minta tolong apa?" "Tolong rahasiakan ini dari Rio," pinta Adnan yang sebenarnya membuat Andini penasaran. Namun ia akan berusaha membantu lelaki itu. "Sebenarnya aku merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang kamu rencanakan. Tapi aku janji akan menyembunyikan ini dari Rio, asalkan nanti kamu mau menceritakan semuanya padaku." Andini berujar serius yang diangguki oleh Adnan. "Iya, aku janji. Terima kasih ya." Adnan tersenyum ke arah Andini sembari merengkuh tangannya dengan lembut, yang ditanggapi oleh empunya. Andini menatap takjub ke arah bangunan sederhana namun luas halamannya. Sedangkan di pertengahan gapuranya ada beberapa huruf besar bertuliskan panti asuhan. Andini sempat bingung kenapa Adnan mengajaknya ke sana. Ia bahkan masih mengekspresikan wajah yang sama saat keluar dari mobilnya. "Ini panti asuhan yang dikelola oleh keluargaku. Aku akan menunjukkannya ke kamu." "Kamu mau menunjukkan ke aku?" "Iya, kita masuk sekarang ya." Adnan menggandeng tangan Andini yang hanya diangguki pasrah oleh wanita itu. "Pak Adnan, kapan Anda datang?" Seorang wanita datang untuk menyapa setelah berjalan cepat entah dari mana.
Nafasnya juga terdengar ngos-ngosan. Baru saja Bu. Kenapa tidak menghubungi saya dulu Pak? Anak-anak pasti akan senang menyambut Anda di depan gerbang. Wanita itu berujar dengan nada bersalah. Namun Adnan justru menyunggingkan senyumnya. Bukan tahu, saya tidak butuh penyambutan seperti itu Bu. Saya kesini hanya ingin mampir. Saya juga mau menunjukkan ke calon istri saya tentang anak-anak dan kehidupan di panti ini. Adnan menyunggingkan senyumnya, tanpa menyadari bagaimana ekspresi Andini saat ini setelah diperkenalkan sebagai calon istrinya. Apa? Calon istri? Oh, jadi ini calon istri Anda, Pak? Tanya wanita itu terdengar antusias, yang diangguki oleh Adnan. Berbeda dengan Andini yang terlihat kebingungan harus bersikap bagaimana. Ya, perkenalkan namanya Andini. Dia cantik kan, Bu? Ujar Adnan yang kian membuat Andini salah tingkah. Meski pada akhirnya yang ia lakukan hanya tersenyum kaku. Bahkan saat wanita itu memeluk erat tubuhnya. Akhirnya Pak Adnan mau menikah juga, ujar wanita itu ke pelukan Andini lalu melepasnya dan merengkuh tangan Andini dengan hangat. Perkenalkan, nama saya Rosa. Panggil saya Bu Rosa ya. Wanita itu tersenyum ke arah Andini yang mengangguk mengerti. Iya Bu, saya Andini. Saya belum percaya akhirnya Pak Adnan mau menikah. Padahal dulu dia bilang ingin membujang saja. Rosa berujar ke arah Andini yang tampak penasaran dengan kisah itu. Kenapa Adnan ingin membujang? Tanya Andini dengan sesekali melirik ke arah Adnan yang tampak malu sekarang. Saya kurang tahu, tapi katanya Pak Adnan ditinggal menikah dengan wanita yang ia cintai. Rosa berbisik ke arah Andini yang tampak terkejut mendengar fakta baru itu. Bu Rosa, tolong jangan menggibahi saya. Adnan berujar tak percaya. Bisa-bisanya wanita yang sudah dianggapnya ibu itu justru menjelekannya tepat di depan matanya. Maafkan saya Pak Adnan, saya cuma bahagia mendengar kabar baik ini. Saya harap Pak Adnan dan Bu Andini segera menikah secepatnya. Iya, terima kasih ya Bu. Adnan menjawab lelah. Apa Bu Andini tahu? Dulu Pak Adnan ingin membujang kan? Lalu mamanya Pak Adnan bertanya, kalau kamu membujang, bagaimana dia bisa punya anak dan membangun keluarga? Saat itu Pak Adnan berkata kalau dia akan mengadopsi anak dari panti asuhan ini. Jadi tidak perlu repot-repot menikah. Rosa kembali berujar ke arah Andini yang tersenyum mendengarnya. Berbeda dengan Adnan yang tampak tidak percaya dirinya dibicarakan lagi. Bu Rosa, tegur Adnan yang ditertawai kecil oleh wanita itu. Maafkan saya Pak. Ya sudah kalau gitu, saya permisi dulu. Silakan Pak Adnan berkeliling untuk melihat anak-anak. Mereka pasti senang melihat Anda datang. Ya Bu, Adnan menjawab seadanya. Sedangkan Rosa hanya tersenyum ke arah Andini dan Adnan lalu berjalan pergi, meninggalkan mereka berdua di sana. Sepertinya kamu dan Bu Rosa dekat ya? Ujar Andini yang ditoleh oleh Adnan. Iya, dia sudah seperti ibuku sendiri. Adnan tersenyum menatap punggung Rosa yang hampir hilang di telan jarak. Tapi kenapa kamu dulu ingin membujang? Ya karena kamu sudah menikah dengan Rio. Adnan menjawab jujur, lalu berjalan ke arah taman, di mana biasanya anak-anak berada di sana. Sedangkan Andini yang merasa bingung dengan jawaban dia, berjalan mengikuti langkah lelaki itu. Kamu ingin membujang hanya karena aku sudah menikah. Kamu kan bisa mencari wanita lain. Ya, ini aku juga sudah mencarinya. Siapa? Tanya Andini tak mengerti. Ia sempat berpikir Adnan sudah memiliki wanita lain selain dirinya. Kamu? Adnan menghentikan langkah kakinya, lalu menatap ke arah Andini dengan mata bahagia. Aku? Tapi kan aku wanita yang sama. Andini tersenyum seolah ingin menggoda Adnan. Ya berarti semua itu salah kamu, karena aku belum bisa membuka hati untuk wanita lain selain kamu. Adnan menjawab jujur, yang kian membuat Andini tersenyum. Berarti aku salah? Tanya Andini terdengar tak percaya. Bisa-bisanya Adnan menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi di hidupnya. Iya, jadi sebagai hukumannya
Kamu harus mau menikah denganku. Adnan merengkuh kedua tangan Andini, membuat empunya terdiam dengan dada berdebar. Andini tersenyum sembari membalas rengkuhan tangan Adnan. Ia ingin mengatakan iya, namun ia sendiri tidak yakin dengan kisah hidupnya nanti. Terlebih lagi saat ia masih menjadi istri sah Rio. Aku tidak bisa berjanji menjadi istrimu, tapi aku ingin tetap bersamamu. Andini berujar serius ke arah Adnan yang tampak kecewa dengan jawabannya. Untuk apa kita bersama? Kalau hanya untuk melihat kamu menderita di bawah tekanan sahabatku sendiri, tanya Adnan yang membuat Andini terdiam. Andini sendiri tidak tahu harus menjawab apa, karena pada dasarnya ia juga merasa tidak bahagia menikah dengan Rio. Lalu aku harus bagaimana? Beritahu aku apa masalahmu. Dengan begitu, aku bisa membantumu. Adnan berujar tegas, berusaha meyakinkan Andini akan keseriusannya saat ini. Setelah semua selesai, apa kamu yakin tidak akan meninggalkan aku? Kamu tahu kan, aku mandul. Aku tidak bisa memberi kamu keturunan. Apa kamu yakin bisa tetap bersamaku sampai kita tua nanti? Tanya Andini penuh harap. Ia tidak pernah ingin mengecewakan lelaki manapun, bahkan Rio sekalipun. Andai ia tahu bila tubuhnya tidak bisa hamil saat itu, ia pasti tidak akan menerima lamaran Rio dan menikah dengannya. Kamu ikut aku sekarang, ajak Adnan sembari menggandeng lengan Andini ke suatu tempat. Kita mau kemana? Ikut saja. Adnan terus menarik lengan Andini sampai saat mereka tiba di sebuah ruangan di mana banyak anak kecil berumur 2 tahun ke bawah berada di sana. Kamu lihat mereka? Tanya Adnan ke arah Andini yang mengangguk. Tatapannya juga terlihat sangat merindukan sosok anak kecil seperti mereka. Kalau seandainya nanti kita menikah dan kamu belum bisa punya anak, tidak apa-apa. Kita bisa mengadopsi salah satu dari mereka. Kamu tinggal pilih anak mana yang kamu sayangi untuk tinggal bersama keluarga kita. Adnan berujar serius, membuat Andini terharu mendengar kalimatnya. Matanya bahkan menangis saking bahagianya bisa dipertemukan oleh lelaki seperti Adnan. Terima kasih ya, Andini memeluk tubuh Adnan, meluapkan rasa harunya pada lelaki itu. Aku pikir tidak akan ada yang bisa mengerti kekuranganku, bahkan keluargaku sekalipun. Tapi ternyata aku salah. Terima kasih untuk semua ucapan baik yang kamu berikan untukku. Di saat orang-orang yang aku sayangi justru berlomba-lomba untuk menyakitiku. Andini semakin menangis. Air matanya tumpah di dada Adnan, yang saat ini tengah terdiam seolah bisa merasakan apa yang sedang Andini rasakan. Bagiku, kamu tidak pernah memiliki kekurangan sedikit pun. Aku saja yang belum melengkapinya dan juga menyempurnakannya. Adnan menghapus air mata Andini. Ia tidak suka melihat wanita itu menangis untuk sesuatu yang tidak semestinya ia khawatirkan. Berhentilah menangis. Bagiku, kamu sangat sempurna dan juga kamu pantas bahagia. Jadi jangan pernah menangisi sesuatu yang tidak sepantasnya kamu tangisi. Adnan kembali melanjutkan ucapannya setelah melepas rengkuhan tangan Andini yang berada di tubuhnya. Matanya dengan sangat tulus menatap ke arah wanita cantik itu. Begitupun dengan bibirnya yang tersenyum hangat ke arahnya. Iya, terima kasih ya. Sekarang aku merasa sedikit lebih baik. Andini menghembuskan nafas leganya, sembari tersenyum di hadapan Adnan. Mau melihat mereka lebih dekat? Tawar Adnan yang diangguki oleh Andini. Tentu. Adnan tersenyum lalu menggandeng tangan Andini untuk menemui para bayi di bawah 3 tahun yang tengah berkeliaran asik di arena mainan. Si penjaga yang menyadari kedatangan Adnan langsung mendirikan tubuhnya, menyapa hangat dengan tersenyum ke arah mereka. Selamat siang Pak Adnan. Wanita itu menyapa sopan yang disenyumi oleh Adnan. Siang. Ada yang perlu saya bantu Pak? Tidak ada. Saya dan calon istri hanya ingin melihat mereka. Dia sangat suka dengan anak-anak. Adnan melirik ke arah Andini yang tersenyum malu setelah mendengar kata calon istri keluar dari bibir Adnan lagi. Wah, Bapak akan menikah. Selamat ya Pak. Iya, terima kasih ya. Apa aku boleh mendekati mereka? Tanya Andini terdengar ragu-ragu. Ekspresi wajahnya tampak takut tidak diperbolehkan.
Tentu saja boleh. Mendekatlah. Anggap saja mereka anak-anak kita. Bisik Adnan yang seketika ditatap tak percaya oleh Andini. Meski pada akhirnya bibir wanita itu tersenyum mendengarnya. Kalau mereka anak-anak kita, seharusnya kamu mendekat juga. Andini menundukkan tubuhnya lalu menoel pipi salah satu bayi di sana. Oh iya, kan aku sebagai papa yang baik harus sering-sering deket sama anak-anak ya? Tanya Adnan sembari mendudukkan tubuhnya di samping Andini. Iya, tapi papa seperti kamu bisa gendong tidak? Andini menatap tanya ke arah Adnan yang terdiam lalu menggeleng pelan. Aku tidak berani, aku takut terjadi sesuatu dengan tubuh mereka. Jadi, kamu saja yang menggendong mereka. Adnan melebarkan kedua tangannya ke arah Andini. Saat wanita itu menyodorkan bayi yang digendongnya ke arah Adnan. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Tiara lebih semangat lagi untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.